Nessie Judge adalah seorang konten kreator horor di YouTube selama 10 tahun. Dan di tahun 2023, dia mendapatkan 10 juta subscriber. Dan tahukah kamu, tahun pertama, di awal-awal dia memulai YouTube, penontonnya hanya berkisar ratusan view dan paling banyak hanya sekitar 2000 views saja. Tahun 2 tahun pertama yang nonton juga dikit banget sih, kayak mungkin cuma ratusan orang atau 1000-2000 orang. Bagaimana cara dia berhasil di YouTube? Tidak lain dan tidak bukan adalah konsistensi. Mau nggak mau harus konsisten kan untuk mencapai sesuatu. Kita tahu betapa sulitnya mempertahankan konsistensi, dan di saat yang sama kita harus menerima kenyataan jika penonton video kita tidak seberapa atau bahkan tidak ada yang menonton video kita. Rasanya sangat sulit untuk bisa konsisten dengan keadaan seperti itu. Mindset apa yang harus kita miliki untuk bisa menerima kenyataan jika yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak instan dan butuh waktu yang cukup lama? Dan bagaimana cara membuat sistem agar kita tetap terus konsisten dan tetap memproduksi konten sekalipun kita sedang tidak memiliki semangat untuk membuat konten? Di video kali ini saya akan share apa saja sistem yang bisa mempermudah kita untuk tetap terus konsisten di YouTube. Konsisten itu bukan hanya soal niat doang. Nah, tapi di sini kita membutuhkan yang namanya sebuah sistem agar kita bisa tetap terus konsisten dan adaptasi dengan target yang ingin kita capai ya. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya kita bisa konsisten upload setiap minggunya, sekalipun kita harus mengupload 2 video setiap minggunya. Nah, ilmu ini atau insight ini saya dapatkan dari YouTube channel luar ya, yang men-share seperti apa mereka bisa beradaptasi dengan target yang cukup tinggi dan video yang cukup berkualitas. Yang pertama adalah sederhanakan produksi dari video kita. Jadi upayakan untuk membuat video yang tidak ribet ya, baik itu dari segi alat atau efek dari editing kita, atau bahkan materi dari video yang ingin kita buat. Jadi di sini mensederhanakan itu bukan berarti kita harus mengupload sesuatu yang jelek ya. Kemudian yang kedua adalah upayakan untuk membuat video minimal itu sekali duduk 2 video sekaligus, kalau bisa 4 video sekaligus, agar kita memiliki banyak cadangan video di kemudian hari. Kemudian tips yang ketiga, rekam per segmen. Jadi kalau misalkan di sini kita ingin membuat video mengenai 7 tips mengecilkan perut yang buncit, 3 tips pertama dari 7 tips yang kita buat ya, kita bisa merekamnya di rumah. Kemudian 3 berikutnya bisa di jalan ketika kita sedang dalam perjalanan. Kemudian di tips terakhirnya atau tips yang ketujuh bisa di tempat gym. Jadi dimanapun kita bisa membuat video agar menjadi satu keutuhan dari video kita. Jadi itu kita gunakan kalau misalkan betul-betul waktu yang kita miliki itu sangat terbatas ya. Nah, kemudian masuk ke tips keempat, jadwalkan hari produksi. Nah, tentukan hari untuk kita membuat video atau prioritaskan 1 hari untuk kita membuat video secara khusus. Jadi misalkan kita ingin mengkhususkan di Sabtu pagi, upayakan Sabtu pagi itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi itu adalah tips keempat dari ke-7 tips ini ya. Kemudian tips yang kelima, organisir semua kebutuhan konten kita. Bikin kebutuhan konten kita itu berdasarkan foldernya. Misalkan di sini adalah musik background, upayakan untuk musik yang kita jadikan sebuah background ini ada di dalam satu folder dari PC atau laptop kita. Begitu juga dengan B-roll, begitu juga dengan thumbnail dan juga script, sehingga kita tidak membuang-buang waktu untuk mencari atau mendownload hanya untuk mendownload sebuah background saja. Jadi di sini kita bisa memangkas waktu pada proses pengeditan dari video kita, atau begitu juga dengan komponen-komponen lain seperti syuting atau apapun ya yang bisa kita organisir untuk bisa lebih gampang kita gunakan pada saat kita ingin melakukan proses syuting. Kemudian tips yang keenam, hindari gangguan pada saat produksi. Kalau bisa, matikan notifikasi dari handphone kita. Karena ketika kita menerima sebuah telepon atau sebuah pesan, kita harus menyediakan waktu setidaknya 30 menit lagi
agar kita bisa fokus ke proses syuting atau proses pengeditan dari video kita, ya, setidaknya pada saat kita melakukan jadwal syuting ya. Kemudian tips yang ketujuh yang menurut saya cukup powerful ya, tetapkan target yang realistis dan berikan stimulusnya. Nah, kesalahan awal para YouTuber pemula ya seperti saya dulunya adalah membuat target yang cukup besar. Nah, dulunya saya berpikir bahwa saya bisa satu minggu sebanyak 2 kali. Dan setelah saya menjalaninya, ternyata banyak sekali hambatan-hambatan yang saya hadapi ya. Untuk mencari idenya pun itu bukan perkara yang gampang. Apalagi ide tersebut harus betul-betul diriset sesuai dengan kebutuhan penonton saya. Nah, jadi kalau melakukan riset itu yang sulit itu mencari view per hour-nya yang menurut saya sulit ya. Sekalipun kita memiliki feed IQ yang berbayar, jadi tidak menjamin untuk kita mendapatkan view per hour. Nah, view per hour ini adalah isu yang sedang menjadi sorotan oleh orang banyak di dalam sebuah niche. Perlu waktu juga untuk bisa mendapatkan ide konten yang memiliki view per hour yang cukup tinggi ini. Nah, belum lagi kita melakukan proses syuting atau batching. Kemudian perlu waktu lagi untuk kita melakukan yang namanya editing, karena kita adalah seorang solo YouTuber. Jadi apapun proses yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan sendirian. Nah, jadi tetapkan target yang kecil dulu. Kalau kita bisa adaptif dengan yang kecil ini, baru bertahap menaikkan dari target yang ada ini ya. Nah, di sini diajarkan juga bahwa pada saat kita melakukan batching, targetkan video yang kita hasilkan itu adalah 1 minggu 1 kali. Jadi misalkan kita memproduksi 4 video. Video pertama untuk minggu pertama, video kedua untuk minggu kedua, video ketiga untuk minggu ketiga. Kemudian video berikutnya untuk minggu keempat. Di sela-sela kita memiliki ide, disitulah kita membuat video berikutnya di minggu pertama. Begitu juga kalau misalkan kita memiliki ide di minggu berikutnya. Nah, sekalipun kita tidak memiliki ide, kita itu sudah memiliki video sebelumnya. Karena kita sudah memiliki video yang sudah kita lakukan dengan cara batching tadi. Jadi di situ saya baru memahami ya, kenapa mereka bisa konsisten untuk upload. Jadi dengan cara kita melakukan batching sekaligus, kita itu diberikan kesempatan untuk berpikir dan membuat proses yang lain yang kira-kira bisa membuat kita produktif untuk membuat sebuah video.